Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita yang sudah kita nikmati dan tentu juga akan kita nikmati kelak sampai menjelang ajal kita datang. Dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apapun yang membuat roda kehidupan ini bisa berjalan. Dari kita pertama lahir sampai hari ini kita sudah nikmati. Dan akan terus kita nikmati sampai menjelang ajal datang nanti. Karena memang rezeki tidak akan berhenti sampai ajal kita tiba. Dan tugas kita adalah menikmati selama dia halalan thayyibah yang dibolehkan dan berkualitas. Serta juga bersyukur kepada Allah. Selalu mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa ibu-ibu sekalian dan mungkin bapak-bapak juga yang hadir sebagian dan di online kita akan melanjutkan bedah buku kita Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Di situ tulisannya kanker ganas sembuh lewat sedekah sungguh ajaib. Dan juga ada keutamaan istighfar ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Dan kita sudah menjelaskan kurang lebih 4 buah poin pada pertemuan kita yang lalu tentang masalah manifestasi daripada sedekah itu atau apa yang kita dapatkan kalau kita suka bersedekah. Namun kembali saya ingatkan, karena ibu-ibu yang hadir tentunya sudah pegang bukunya ya. Sudah pegang semua ya. Saya mengingatkan kembali, kita kembali ke halaman 6 dan 7 dulu, sampai halaman 8, tentang masalah perbaikan persepsi. Selama ini kalau ada di antara kita yang berpikir bahwasanya sedekah itu adalah yang butuh pengemisnya, atau orang yang sedang kita berikan dan kita tidak butuh, maka ini persepsi yang keliru. Dalam syariat Islam justru terbalik. Kita harus melahirkan dalam diri kita perasaan kita yang butuh dengan sedekah itu. Maka kita selalu mengejar kantong-kantong sedekah. Apakah kita yang jemput bola menuju ke rumah anak yatim, ke yayasan sosial, ke tetangga yang butuh, ke kerabat yang sedang membutuhkan, ya, atau misalnya kita memang memprogramkan ya, rutin setiap bulannya kita menjadi donatur tetap. Nah semua ini adalah hal yang harusnya kita lakukan. Karena sebenarnya yang butuh dengan sedekah itu bukan pengemisnya atau orang yang sedang kita bantu, tapi kita. Karena memang mereka hanya membutuhkan nilainya. Mereka hanya membutuhkan fisiknya. Misal saya sudah kasih contoh pada pertemuan kita yang lalu. Kalau seandainya kita memberikan bantuan Rp1.000.000 misalnya kepada seseorang. Maka dia mungkin menghabiskan uang itu untuk kebutuhan dia. Bayar utang, beli makanan, kebutuhan anaknya misalnya. Tetapi kita sendiri telah mendapatkan nilai 1 juta itu akan dibawa di timbangan amal kita. Dan memang harus melalui orang-orang seperti inilah yang kita berikan baru bisa memberatkan timbangan amal kita yang otomatis di akhirat membawa kita masuk dalam surga. Nah kembali saya ingatkan perkataan Asy-Syu'bi. Saya langsung saja masuk di halaman 6 di paragraf yang terakhirnya ya. Asy-Sya'bi ada juga yang mengatakan namanya Asy-Syu'bi, ini nama orang. Dia mengatakan barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada orang fakir yang butuh kepada sedekah tersebut, maka ia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengan sedekah itu. Jadi di perkataan Asy-Syu'bi ini memberikan kepada kita satu hal yang harus kita fahami. Kalau yang butuh sedekah itu adalah kita. Bukan orang yang kita beri. Karena orang yang beri hanya menerima fisiknya, habis dia pakai. Makanan, minuman, pakaian, habis. Obat-obatan. Tapi kita melalui dia ya mendapatkan nilai sedekah itu di timbangan amal kita nanti hari kiamat. Nah ini persepsi yang harus kita perbaiki. Kenapa ada orang, kalau ada orang minta dia masih nolak. Kalau ada orang minta kadang-kadang dilempar di wajahnya. Kadang-kadang kalau ada orang minta dia cuma buka jendela sedikit tanpa melirik lagi ke orang miskin itu seakan-akan betul-betul memang orang-orang itu yang butuh. Nah ini yang kita ingin perbaikin. Karena persepsi ini masih sangat kental di tengah-tengah masyarakat kita ya. Kita selalu merasa orang yang minta langsung kita cemberut,
langsung kita merasa kenapa sih minta terus, apalagi kalau orangnya sama. Dan saya sudah bahasakan, kalau kita faham esensi yang sedang kita bahas sekarang, maksudnya kita butuh terhadap sedekah tersebut, kita tidak akan melihat lagi siapa yang menerima. Apakah orang yang sama atau bukan orang yang sama. Apakah orang itu butuh atau tidak butuh. Apakah dia jujur atau dia menipu. Bagi kita tidak penting itu. Yang penting bagi kita adalah kita di detik itu yang kemungkinan besar adalah waktu terakhir hidup kita di dunia. Itu amal terakhir kita bersedekah. Bisa saja 1 detik kemudian lalu kita meninggal dunia. 1 menit kemudian kita meninggal dunia sehingga itu amal terakhir kita. Maka sangat menyesal kalau kita menunda itu. Makanya persepsi ini penting sekali. Selanjutnya ada perkataan Al-Laits ibn Sa'ad di halaman 7. Ini saya cuma ambil sekelumit saja ya, karena ini sudah kita bahas semua. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah. Kalau ada orang yang saya kasih lalu dia terima. Lalu apa kata Al-Laits? Maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Maksudnya dia lebih pantas aku muliakan, lebih pantas aku hormati. Kenapa? Alasannya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Jadi kita persepsinya itu. Kalau ada orang miskin yang ambil atau ada kerabat yang menerima bantuan kita, berarti sebenarnya dia telah menerima apa yang kita korbankan untuk Allah. Harus melalui dia baru dibawa ke timbangan amal kita. Maka persepsi ini harus betul-betul tertanam. Saya yakin kalau kita sepakat dengan persepsi ini, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita tidak akan pernah menolak siapa yang minta. Kita juga tidak perlu lagi mengetahui orang ini terulang dia lagi atau bukan. Dia jujur atau tidak jujur. Karena esensi kita sedekah yang kita keluarkan. Ini yang saya keluarkan handphone, yang saya keluarkan uang, yang saya keluarkan makanan, dibawa ke timbangan amal. Dan harus melalui orang-orang ini. Tidak usah lagi lihat orang ini jujur atau bohong. Itu bukan urusan kita. Kecuali jelas kita tahu dia ahli maksiat. Misalnya, dia minta uang pada bapak ibu dan dia pakai judi. Ya kita tahu. Dia akan pakai judi, dia akan pakai narkotika, dia akan pakai mabuk-mabukan. Jangan dikasih. Tapi kalau kita nggak tahu, hanya sekedar orang miskin itu berulang-ulang lewat depan rumah hampir setiap hari, nggak ada masalah. Masalahnya apa? Syaitan yang bisikin kita. Orang itu lagi loh. Kasih aja orang lain. Ingat, bisa saja itu amal terakhir. Mungkin itu sedekah terakhir kita. Lalu kita meninggal. Kita nggak tahu. Mati kok misterius ya. Tidak harus kita sakit dulu baru meninggal dunia, gitu kan? Dan yang penting adalah persepsi kita yang tadi saya bilang, saya ulangi selalu ini karena ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu amalkan persepsi ini saja, walaupun buku ini belum selesai kita bahas sudah cukup. Karena memang ini yang harus kita tanamkan. Kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada penerimanya. Ya. Makanya dia bilang di sini sekali lagi, Al-Laits, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Di bawahnya ada perkataan Al-Fudail bin Iyad juga mirip dengan itu. Dikatakan waktu beliau sudah bagi-bagi sedekahnya diambil oleh orang, dia bilang begini. Mereka, dia tunjuk orang-orang yang sudah mengambil sedekahnya itu, membawa perbekalan-perbekalan kami menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Kan selama ini kalau kita tanamkan dalam benak kita, kita memberikan orang berarti dia dapat manfaat, seakan-akan dapat upah, ini keliru. Sebenarnya mereka tidak dapat upah karena itu habis dipakai sama dia. Tapi nilai uang yang 1 juta rupiah tadi yang kita kasih itu akan dibawa ke timbangan amal. Kita tanpa upah sebenarnya karena tidak dikurangi. Andai saja begini Bapak Ibu sekalian, kita bersedekah 1 juta rupiah. Dalam hitungannya misalnya 500 ribu akan dipakai oleh orang tersebut, 500 ribu aja yang akan dicatat di timbangan amal kita. Mungkin berarti terbagi 2. Masalahnya bukan begitu. 1 juta yang kita kasih dia pakai makan atau minum, tapi 1 juta itu dibawa ke timbangan amal nilainya sama. Bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dan kelipatan yang banyak. Ini sudah pernah kita jelaskan itu ya. Jadi kalau mau cari investasi terbaik adalah sedekah. Itu investasi terbaik. Saya ulangi, Fudail bin Iyad pada saat melihat orang-orang menerima sedekah beliau menunjuk sambil mengatakan mereka orang-orang itu telah membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun hingga mereka yang meletakkannya di atas timbangan amal di hadapan Allah hari kiamat. Jelas sampai sini Bu ya, Bapak sekalian. Baik, selanjutnya juga statement yang menarik dari Ali bin Abi Thalib. Ini penting sekali untuk digarisbawahi karena kadang-kadang ada orang begitu diuji oleh Allah di hartanya, misalnya orang utang tidak bayar, atau dia investasi dia bangkrut, ya, atau ada orang yang menipu dia nggak bisa terima. Padahal sebenarnya itu bagian rangkaian daripada ujian rezeki itu sendiri. Nah, garis bawahi poin pentingnya saya akan baca. Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah,
diberikan kelebihan harta, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Jangan lupa kerabat-kerabat terdekat kita, selalu bantu, dimulai dari orang tua. Dan tidak harus mereka minta ya, sering memberi tanpa orang minta itu puncak sedekah. Kalau orang minta baru dikasih ini standar. Tapi kalau orang tidak minta lalu kita kasih, kita kirimin makanan, kirimin pakaian. Bahkan orang yang sudah kaya pun boleh kita sedekah kepadanya. Seperti orang tua kita sudah kaya, kita beliin mobil baru, kita beliin rumah baru, beliin pakaian baru, itu boleh saja. Gitu kan? Bahkan itu puncak dari sedekah karena tanpa orang minta kita sudah kasih. Jadi harus menyambung kekerabatan dengannya. Kemudian memperindah jamuan tamunya. Kalau tadinya dia cuma hidangkan teh manis sama kue misalnya, sekarang dia sudah punya kemampuan, dia siapkan main course-nya, makanan beratnya lah ya. Mungkin dia bungkusin, dia kasih hadiah tamunya dan seterusnya. Kemudian menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, ibnu sabil, orang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, kayak teman-teman kita di Palestina sudah kita tekankan itu. Selalu sumbang dan bantu mereka semampu kita. Dan di sini garis bawahi, tadi itu ada hak-hak orang yang harus kita berbagi, makin kita berbagi maka makin berkah itu ya. Dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Ya, musibah ini tadi saya bilang orang utang nggak bayar, kita investasi gagal, ada orang yang menipu, itu ujiannya memang. Fahami ini supaya kita tidak perlu jadi beban. Ya. Oh ini Allah lagi uji saya. Udah kita ikhtiar aja cari rezeki yang lain. Sambil ini tetap kita tagih, tetap kita berusaha perbaikin dan seterusnya. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Kalau Anda memberikan berbagi harta tersebut dengan kerabat, fakir miskin, ibnu sabil tadi, mujahidin dan seterusnya. Anda bersabar kalau ada ujian, kata Ali, karena dengan perkara-perkara itu ia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Ini persepsi dasar dalam sedekah ya. Jadi sekali lagi poin pertama, fahami baik-baik yang butuh sedekah adalah kita dan bukan penerima. Ya. Dan yang kedua, kita harus berbagi sedekah itu agar lebih mendapatkan kemuliaan dunia akhirat dan bersabar atas ujiannya. Nah ini poin penting ya. Dan juga ada perkataan sebagai penutup, Abu Hatim berkata, bakhil itu, pelit, perhitungan, itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia, maka barang siapa yang bergelantungan pada satu dari ranting-rantingnya, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Dan dermawan suka berbagi adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya ada di dunia, dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya, maka niscaya akan membawanya ke dalam surga, dan surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Ini yang saya baca adalah di paragraf paling atas di halaman 8. Dan di paragraf terakhir dikatakan apabila seseorang dari orang-orang soleh dahulu datang kepadanya fakir miskin. Ini karena mereka faham ya. Setiap ada orang miskin datang, mereka tersenyum. Seraya mereka berkata, selamat datang wahai orang-orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rob kami. Nah, ini persepsinya. Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Kita juga ulangi sebentar sepintas saja poin-poinnya saja. Manifestasinya, keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu suka sedekah. Yang pertama sudah kita bahasakan, sedekah dapat menjadi penyebab pensucian dan pembersihan jiwa. Jadi kita tuh jadi bersih hatinya. Karena orang yang suka memberi itu tidak akan hasad. Karena dia sudah suka memberi, dia tidak akan cemburu dengan orang lain. Ini pensucian jiwa yang luar biasa. Juga tentunya bisa menjadi pembersihan dosa-dosa gitu ya. Tapi yang paling penting itu hidup kita jadi tenang karena kita suka memberi. Bahkan ada orang walaupun kondisinya miskin, tapi karena dia dermawan, maka lapang sekali dadanya. Walaupun dia bertetangga dengan orang-orang kaya misalnya, walaupun teman-teman kantornya lebih tinggi jabatannya, gitu ya. Walaupun ada orang di sebelahnya lebih cantik atau lebih gagah, dia bisa terima. Itu sebenarnya hasil daripada karena suka memberi. Hilang semua masalah penyakit hatinya. Yang kedua, sedekah itu bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka kita lakukan. Artinya ada pahalanya. Ini sudah kita bacakan dengan dalil-dalilnya. Yang ketiga, bahwasanya sedekah itu akan menjadi penaung bagi kita di hari kiamat di mahsyar di saat lagi terik-teriknya matahari. Ya, itu sudah kita jelaskan di halaman 12 dengan dalilnya. Dan yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, poin keempat, sedekah itu menghindarkan dari segala jenis musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Ini yang terakhir sekali kita bahas. Setiap kali Bapak Ibu suka sedekah, maka itu akan menghindarkan dari musibah yang kadang-kadang kita tidak pernah tahu kapan terjadi. Musibah tabrakan, musibah bencana alam. Sedekah yang kita investasi hari ini bisa menyelamatkan kita yang terjadi bulan depan, tahun depan, ya.
Jadi dia benar-benar menghindarkan kita dari segala macam musibah. Mungkin ada orang yang mau niat jahat sama kita, tiba-tiba batal, ya. Bisa terbentengi dengan sedekah itu. Begitu juga kita akan selamat dari su'ul khatimah, mati yang buruk. Itu sudah kita jelaskan dalilnya. Bagi Anda yang mau baca di halaman 15 ya, di paragraf terakhir yang kata Nabi SAW, Inna sadaqata tutfi ghadab ar-Rabb wa tadfa'u an mitati su'. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar memadamkan amarah Allah, Rabb. Allah tidak akan menghukum karena kita bersedekah dan juga menghindarkan dari kematian yang buruk. Sekarang kita masuk bahasan kita pada siang ini, Bapak Ibu sekalian, poin kelima. Dan kemungkinan kita akan selesaikan sampai poin ke-9 ya, manifestasinya. Apa yang kita dapatkan pada saat kita sedekah. Yang kelima ini Bapak Ibu sekalian adalah membuktikan tanda atau tanda bukti tentang keimanan yang benar. Orang yang suka sedekah itu berarti menandakan iman sudah tertancap dan tertanam dalam hatinya. Karena dia tahu itu adalah ya pemberian yang hal yang dia miliki dia berikan kepada orang lain. Itu bukan hal yang ringan. Kita mau berbagi, apalagi kalau Bapak Ibu sudah sampai pada level berbagi apa yang Bapak Ibu suka. Misalnya kita suka dengan jenis baju tertentu, kita beli baju yang sama kita sedekahin. Ini levelnya paling tinggi. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau itu kalau suka dengan satu benda, beliau bersedekah dengan yang sama. Beliau sedekah dengan yang sama. Misal contoh Bapak Ibu mampir di satu restoran, makan makanannya enak. Ya, misalnya contoh nilainya 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, 1 juta misalnya. Porsi yang kita makan mungkin karena jenisnya mahal, di restoran mahal. Lalu kita beli makanan yang sama, kita sedekahin yang jenis yang sama. Itu puncaknya. Kita beli buah yang sama jenisnya, sama kualitasnya kita sedekahin. Nah ini puncak daripada sedekah itu sendiri. Karena kita bukan memberikan yang bekas-bekas. Ingat, yang sebenarnya menilai adalah Allah. Tidak usah lihat siapa penerimanya. Jangan karena dia pakai pakaian kumuh, jangan karena dia orang tidak kita kenal, lalu kita memberikan ala kadarnya. Sebenarnya bukan diahnya. Allah sedang menilai pemberian. Kamu berikan di jalanku ini sempurna atau tidak. Itu poin penting. Sehingga Bapak Ibu sekalian kita tidak akan pernah melihat siapa yang menerimanya. Saya sempat menyinggung kisah dan saya ingatkan kembali Rabi' ibn Huthaim rahimahullah. Di mana beliau pernah dihidangkan makanan mewah oleh istrinya. Waktu itu dinamakan halwa. Bahannya mahal, buatnya susah. Biasanya dimakan hanya oleh para raja. Tapi istrinya Rabi' ini ulama besar di Irak. Waktu itu bisa buat. Begitu dia buat, dihidangkan untuk Rabi' sama tamunya. Tiba-tiba ada yang ketok pintu, begitu dibuka oleh anak Rabi' ternyata orang gila. Lalu dia kasih isyarat kepada anaknya, suruh ambil makanan mewah itu, kasih ke orang gila itu. Lalu orang gila ini makan, dihabiskan sama dia. Anak Rabi' kembali kepada ayahnya sambil mengatakan, wahai ayahku, tadi kan itu yang minta-minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi Anda suruh saya ke dapur, ambil apa saja, kurma, roti, kering, dia makan. Karena persepsi anaknya Rabi', ini kan orang gila, dia tidak tahu nilainya. Karena masih sebatas penilaiannya adalah si penerima. Bukan yang dia nilai siapa yang menyuruh dan memerintahkan. Gitu ya. Maka di sini seperti kalau kita kerja di kantor misalnya Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita disuruh datangi satu perumahan yang kumuh atau menjenguk seseorang. Tapi karena perintah atasan kita akan jalankan. Sebab sebagai job kita pekerjaan dan kita dapat gaji dari situ. Rasionalnya seperti itu sebenarnya. Maka ayahnya, Rabi' ini, ayah anak itu mengatakan, wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya, tidak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Lalu dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan maksimal balasan dari Allah sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Bisa juga Bapak Ibu jadikan sebagai penebus kesalahan-kesalahan ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah beli satu kebun cukup besar, kebun kurma di masa hidup beliau, waktu beliau jadi raja. Dan kebetulan waktu itu, waktu dibeli, lagi puncak-puncaknya akan panen. Jadi buahnya sangat banyak dan random sekali. Dia masuk sebelum waktu asar, kemudian dia mutar-mutar, ternyata lupa. Waktu asar kelewat, karena waktu itu tidak ada mikrofon pengeras suara. Karena di kebun juga senyap, ya, hening sekali. Jadi dia tidak dengar apa-apa. Dia begitu keluar, ingin sholat, orang sudah bubar dari masjid. Hanya ketinggalan sholat berjamaah saja. Padahal waktu asar masih ada. Dia masih bisa sholat. Tapi dia merasa itu satu kerugian besar. Maka dia jual kebun tersebut, disedekahkan semua hasilnya. Semuanya disedekahkan.
Ini bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf begitu ya, ada yang menjadikan sedekah sebagai penyebab diterimanya hajat-hajatnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saya kalau punya hajat kepada Allah belum dikabulkan, saya sengaja keluar mencari penerima sedekah saya agar Allah menerima atau memenuhi kebutuhan saya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari sedekah tersebut. Selain tadi di poin pertama saya bilang jiwa kita juga jadi bersih. Kita jadi bersih jiwanya, tidak suka hasad dan iri kepada orang lain. Dalam hadis disebutkan bahwasanya orang kalau sedekah itu tanda bukti keimanannya yang benar. Disebutkan kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, was salatu nur, was sadaqatu burhan, was sabru diya, wal qur'anu hujjatun laka au alik. Kullun nasi yagdu faba'iu nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Bersuci itu sebagian dari iman. Maksudnya kalau Bapak Ibu wudu, maaf ya, cebok, mandi, itu bagian daripada iman. Tapi diniatkan memang karena perintah agama. Kalau ada orang maaf cebok hanya sekedar saya nggak mau jijik, itu nggak ada pahalanya. Tapi kalau dia niat karena ini Allah yang perintahkan kita bersuci, karena ada setetes saja air kencing atau air seni, atau maaf sedikit tinja, maka itu tidak akan sah sholatnya misalnya. Itu dia niatkan karena agama. Dia mandi juga bukan hanya sekedar menyegarkan badan, karena kalau hanya sekedar menyegarkan badan atau menghilangkan gerah, itu berarti mubah, tidak berpahala. Tapi kalau diniatkan memberikan hak jasad bisa menjadi pahala, gitu kan? Nah begitu juga dengan hal-hal lainnya. Sama dengan wudu bukan hanya sekedar karena teman saya suruh atau orang tua saya, tapi memang ini perintah Allah dan Rasulnya. Maka itu berarti sebagian dari iman, artinya ada pahalanya. Kemudian orang yang suka mengucapkan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Ya bersyukur, tadi sudah kita singgung di awal pembukaan kita. Selalu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Level manusia itu ada 3. Level yang paling rendah, tidak pernah bersyukur. Semua hidupnya keluh kesah. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu orang, dari pertama ketemu semua dikeluhkan. Ya suaminya, ya istrinya, ya pembantunya, ya rumahnya, tidak ada yang benar. Semuanya tidak baik. Ini kufur nikmat namanya. Padahal terlalu banyak nikmat Allah pada diri dia, gitu kan? Kemudian yang kedua yang standar, kalau ada nikmat dia bersyukur, kalau ada ujian dia bersabar. Ini standar. Ada nikmat dia bersyukur, ada ujian dia bersabar. Tapi yang level tertingginya, ya, ini yang premiumnya, gitu ya. Orang-orang yang terbaiknya adalah kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia masih bisa bersyukur. Makanya Nabi Muhammad SAW, karena dia selalu bersangka baik dengan Allah, maka beliau kalau ada nikmat mengatakan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kalau ada ujian, beliau juga masih bilang Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Jadi tetap disyukuri. Dia tetap bersangka baik, ujian itu pun adalah baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering mengucapkan Alhamdulillah itu akan memberatkan timbangan. Kalau Bapak Ibu tambah lagi dengan Subhanallah, digabung dengan Alhamdulillah, Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, memenuhi antara langit dan bumi. Maksudnya pahalanya sangat banyak. Kemudian sholat itu cahaya. Bisa bermakna cahaya kehidupan, bisa bermakna memang orang-orang yang sholat itu terlihat cahaya di wajahnya. Karena dua-duanya ada pendapat ulama, ya. Makanya orang yang biasa sholat malam, orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu, ya. Dia jaga ibadah-ibadahnya, sholat duha sekali. Ini terlihat sekali walaupun dia, maaf mungkin kulitnya gelap, tapi terlihat orang nyaman diinteraksi sama dia. Ya, karena memang ada cahaya yang Allah berikan di wajahnya. Itu salah satu penjelasan ulama berhubungan dengan sholat itu cahaya. Kemudian selanjutnya sedekah itu bukti yang nyata. Ini jadi saksi bahasan kita, yang pegang buku bisa digaris bawahi. Sedekah adalah bukti yang nyata, maksudnya bukti yang nyata terhadap keimanan. Karena orang kalau tidak punya iman, tidak mungkin dia mau mengeluarkan apa yang dia sukai, gitu ya. Selanjutnya sabar itu pelita, maksudnya pelita hidup bisa memandu kita untuk melalui kehidupan ini. Sebagaimana Umar berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya syukur dan sedekah itu adalah 2 hewan tunggangan, 2 unta untuk saya pakai, maka saya tidak peduli yang mana saya tunggangi. Syukur dan sabar, gitu ya. Sabar itu pelita hidup. Karena memang tidak mungkin kita dapat pahala sabar, tidak mungkin kita dapat pahala dari ujian kecuali kita bersabar.
Sedangkan Al-Quran selanjutnya itu adalah hujjah untuk memberimu pahala apabila kamu mengamalkan, dan hujjah untuk menghukummu apabila kamu tidak mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu jangan selalu anggap remeh Al-Quran ya. Seakan-akan yang penting saya sudah baca. Atau oh ya saya sudah tahu Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam. Tapi kita tidak pernah peduli dengan dia. Tidak pernah mengamalkan, tidak pernah mentadaburi isinya. Yang ini bisa berbahaya. Al-Quran bisa menolong kita kalau kita baca dan mengamalkan isinya. Tapi dia bisa membuat masalah buat kita, tanda kutip di sini, kalau kita justru mengabaikannya. Tidak mengamalkan, tidak mau tahu isinya, tidak mau tahu bacaannya. Sementara itu adalah perkataan kita atau perkataan Allah SWT kepada kita. Satu-satunya kitab Allah di muka bumi yang terjaga dan suci, yang Allah berbicara langsung dengan kita adalah Al-Quran. Itu adalah Al-Quran, maka orang harus selalu meluangkan untuk membacanya. Ini ada bahasan sendiri tentunya, tapi di sini karena disebutkan kami paparkan. Kemudian dikatakan setiap manusia berusaha untuk menjual dirinya, maksudnya menyelamatkannya. Di antara mereka ada yang membebaskannya dengan kebaikan dan ada yang menghancurkannya dengan dosa dan kemaksiatan. Artinya setiap hari ini kita melalui waktu-waktu ini kan akan habis nanti di saat ajal datang ya. Maka ada orang yang menyelamatkan dirinya dengan sibuk dengan amal soleh, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, sedekah ini. Dan ada juga orang yang membinasakan karena waktu yang berlalu dari kemaksiatan, kalau tidak taubat akan dihukum. Itu maknanya. Tapi saksi bahasan kita adalah as-sadaqatu dia. Sedekah itu adalah bukti daripada as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti yang nyata tentang keimanan seseorang. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata di paragraf selanjutnya di halaman 17, dengan maksud mengartikan dari burhan, bukti nyata. Dan akan dikatakan was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah burhan. Beliau mengatakan bahwa sedekah itu hujjah, argumentasi dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak mau melakukannya. Karena ia tidak meyakini balasannya. Lalu barang siapa yang bersedekah, maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Nabi SAW bersabda, sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti yang nyata atas iman. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah suatu perkara akidah yang penting yang merupakan keyakinan seorang muslim. Dan bukan hanya sebatas jumlah harta yang diberikan oleh pelaku sedekah tersebut sebagai suatu tindakan baik kepada penerima sedekah dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Sekarang kita masuk ke manifestasi atau yang Bapak Ibu dapatkan yang keenam. Kalau kita suka bersedekah, ya, kita merasa itu adalah kebutuhan kita. Sedekah sebagai tebusan bagi seseorang muslim dari belenggunya. Ya. Disebutkan belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Karena orang kalau buat dosa, dia seperti terbelenggu dengan dosanya. Tidak ada orang buat dosa lalu tenang tidur. Tidak ada orang buat dosa kemudian dia tenang berinteraksi setiap hari. Kalau Bapak Ibu merasa ketentraman jiwa jalan sana sini berinteraksi sama orang itu karena Bapak Ibu tidak ada beban dosa. Nah sedekah itu bisa menjadi penyebab lapangnya dada. Sebagai kalau misalnya kita tobat dari satu kesalahan lalu kita ikutkan dengan sedekah, itu sangat cepat untuk bisa membuat kita kembali ceria lagi, kembali semangat lagi ya. Dikatakan begitu, belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Dan betapa banyak kita dibelenggu oleh dosa dan maksiat. Dan seorang muslim sangat membutuhkan seseorang yang melepaskan dari belenggu tersebut. Dan di antara sebab-sebab yang membantu, ya, yang dapat membantu, ini agak terlibat ya, yang membantu hal tersebut adalah sedekah. Sebagaimana yang telah ada dalam hadis Nabi SAW yang mengabarkan tentang Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Nabi Yahya nabinya Bani Israel ya, sepupunya Nabi Isa. Nabi Yahya sama Nabi Isa satu lokasi dakwah dan satu kaum. Jadi Bani Israel itu didakwahi oleh dua orang yang berdekatan sepupu, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ini pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Namun dia terlambat menyampaikan, lalu Allah menurunkan Jibril seraya mengingatkan Isa alaihissalam dan berkata, wahai Isa, sampaikan dan ingatkan Yahya agar segera menyampaikan wahyu tersebut. Kalau tidak, kamu yang sampaikan. Maka Nabi Isa pun mendatangi sepupunya Nabi Yahya sambil mengatakan, Jibril telah datang mengingatkanku agar mengingatkan kamu pesan yang turun kepadamu beberapa waktu lalu harus segera kamu sampaikan. Kalau tidak, saya akan sampaikan. Maka Nabi Yahya lalu mengatakan, saya akan sampaikan. Lalu dikumpulkanlah Bani Israel. Pada saat itu entah bagaimana
Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan suara Nabi Yahya, tapi masjid Al-Aqsa itu dipenuhi oleh Bani Israel. Kurang lebih luasnya sekitar 14.000 meter ya. 1,4 hektar kurang lebih luasnya. Dan itu dipenuhi oleh Bani Israel. Di semua sisi Masjid Aqsa itu. Baru Nabi Yahya alaihissalam menyampaikan. Pesannya panjang sekali. Tentang masalah sholat, tentang masalah ini. Dan itu salah satunya adalah potongan ini. Dan beliau mengatakan, wa amurukum bis sadaqah. Fa inna mathala dhalika kamathali rajulin asarahul adu. Fa'awthaku yadahu ila unuqihi. Wa qaddamu liyadribu unuqa. Faqala ana afdihi minkum bil qalili wal kathir. Fafada nafsahu minhum. Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah. Karena yang demikian itu maksudnya bersedekah adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh dan mereka mengikat erat tangannya pada lehernya lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya. Kemudian dia berkata, saya atau aku menebus perkara ini dari kalian dengan hartaku yang sedikit dan yang banyak hingga akhirnya ia menebus dirinya dari mereka. Maksudnya kita ini kalau buat dosa, berarti setiap bapak ibu buat dosa, semoga Allah selamatkan ya, kita seperti tidak sadar sedang ada satu belenggu yang akan mengikat kita, ya, yang membuat kita siap untuk dihukum oleh Allah. Buat dosa lagi belenggu yang kedua, buat dosa lagi yang ketiga. Kalau sudah berkarat dosa itu, sudah bertahun-tahun tidak ditinggalkan, maka dia akan jadi belenggu yang sangat berat dan sangat mudah untuk membuat hukuman Allah datang setiap saat. Kalau bapak ibu sedekah, belenggu-belenggu ini bisa terbuka, bisa terlepas, ya. Sebab dia juga bisa membantu membersihkan dosa-dosa. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Nabi Yahya mengatakan, saya perintahkan kalian wahai Bani Israel, sedekahlah. Ya. Karena sedekah itu perumpamannya orang yang dibelenggu tangan dan kedua tangannya ke lehernya, lalu dibawa ke tempat pemenggalan kepala dan akan dipenggal lehernya. Lalu dia negosiasi sama orang-orang yang mau memenggal kepalanya, saya akan tebus diri saya. Ambil aja semua harta saya, tapi yang penting saya selamat. Lalu dia tebus dengan harta tersebut, lalu dia tidak jadi dipenggal. Ini bahasa kiasan, gambaran. Kalau kita rutin sedekah, kita akan selamat dari hukuman dosa-dosa kita ya. Selain kita taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan hadits ini, penulis mengatakan atau menulis paragraf selanjutnya di halaman 19. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sedekah seperti tawanan. Lalu sedekah hadir untuk membebaskannya dari tawanan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hadis tersebut. Seraya mengatakan hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhannya, bukti nyata keimanannya adalah keberadaannya. Dan dalilnya adalah kejadiannya. Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana walaupun dari seorang yang jahat. Atau dari seorang yang berlaku zalim. Bahkan dari seorang kafir. Karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia baik yang terpelajar maupun yang tidak. Karena rutinnya sedekah ini di dunia bisa saja biar orang kafir Allah kasih tapi bukan di akhirat, di dunia. Dia selamatkan dari malapahaya karena sedekahnya gitu ya. Atau mungkin menjadi penyebab hidayah masuk Islamnya, bisa saja. Nah seperti itu. Apalagi kalau dasarnya orang-orang muslim. Itu manifestasi atau yang Bapak Ibu dapatkan buah sedekah, ya fadilahnya yang keenam. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti semua yang kita sedekahkan. Dan yang sedang menjanjikan untuk diganti ini bukan manusia. Andai saja Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya kasih contoh manusia dulu. Ada orang di antara kita disuruh oleh temannya, tolong kamu kasih dulu orang miskin itu, nanti saya ganti uang kamu. Atau kasihlah dia 50.000, saya akan kasih kamu 1 juta rupiah. Kalau manusia menjanjikan begitu, saya yakin kita akan berlumba-lumba. Karena kita kasih sedikit, kita akan dapat banyak gitu ya. Atau kita akan diganti. Atau kita yakin orang itu pasti akan menggantikan buat kita misalnya. Saya yakin kita tidak akan pernah ragu untuk ya bersedekah gitu ya. Nah disinilah poinnya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan diri kita, yang mensyariatkan sedekah dan menjanjikan akan dibalas, memang menjanjikan pasti diganti. Tidak ada yang Bapak Ibu keluarkan sedekah ikhlas karena Allah sedikit atau banyak kecuali pasti diganti. Oleh karena itu tidak usah perhitungan buat diri kita, perhitungan buat kerabat kita, perhitungan buat orang-orang miskin kita kasih, perhitungan buat masjid dan pesantren, kasih saja. Ini investasi terbaik karena Sang Maharaja yang sebenarnya Allah menjanjikan akan menggantikan.
Allah berfirman dan kekal ya dalam Al-Quran surah Saba surah nomor 34 ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakan hai Muhammad, sebar luaskan ini, sampaikan kepada semua manusia. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau mau lapang rezekinya, minta kepada Allah. Karena yang melapangkan hanya Allah. Dan kalaupun Allah menyempitkan karena orang itu ya, mau diuji oleh Allah atau karena kemaksiatannya misalnya, maka juga Allah punya hak untuk menyempitkannya. Dan barang siapa atau barang apa saja yang kamu nafkahkan, sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Ini jadi saksi bahasan kita ya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita bukan keluarkan 1 juta, Allah balas 1 juta. Tidak seperti itu. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Ini ada kolerasinya dengan ayat yang lain. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah memberikan rezeki, balasan pada seorang hamba tanpa ada hitungannya. 1 juta itu bukan 1 juta dikasih, tapi berlipat-lipat ganda Allah akan kasih. Dan pemilik alam semesta ini yang menjaminkan untuk kita. Lalu apa yang membuat kita ragu? Ya, apa yang membuat kita ragu? Ini sudah pernah kita singgung di saat kalau tidak salah itu hari kita sempat manasik di sini ya. Ada pas lagi mau umroh ibu-ibu kalau tidak salah, sempat kita singgung juga tentang masalah itu. Jadi kalau Anda keluarkan buat diri Anda sendiri nggak usah perhitungan, selama kebutuhan. Boleh pakai baju yang bagus, boleh pakai kendaraan yang bagus, boleh punya rumah yang bagus, boleh makan makanan yang bagus, sehat. Tapi kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan nanti akan ada hisapnya. Allah SWT akan tanya, karena keinginan tidak pernah habis. Ya. Setiap keluar model baru mobil, beli lagi, hanya numpuk di mobil 10-20 mobil di rumah. Ya. Lebih baik dijadikan masjid. Ya. Dijadikan sebagai rumah anak yatim. Ya, dibantukan beasiswa buat anak-anak yang butuh misalnya contohnya. Dengan tetap ada kendaraan buat kita. Jadi bukan keinginan tapi kebutuhan. Selama kita butuh, oh saya butuh di rumah 3 mobil misalnya. Karena saya, suami atau istri dan anak. Oke. Ada tambahan 1 buat tamu mungkin karena keluarga besar misalnya. Tapi lebih daripada itu untuk apa? Kan gitu. Misal contoh, maka kita lebih baik jadikan itu investasi akhirat kita. Ini sebagai contohnya. Jadi kita boleh menikmatinya. Tetapi kita juga tidak boleh berlebihan itu ya. Dalam Islam tidak ada namanya dalam Islam itu hidup susah. Kecuali orang itu memang lagi diuji sama Allah dengan kesusahan. Tapi kita tidak boleh teman-teman sekalian sebenarnya kita bisa membeli anggur kualitas premium dengan 300.000 per kilo misalnya. Lalu ada grade B-nya dengan 200.000, ada grade C-nya dengan 100.000. Sudahlah yang penting namanya anggur sama. Beli aja yang A-nya, yang C-nya misalnya. Padahal sebenarnya kita punya kemampuan. Nah, kita boleh menikmatinya. Kita dibolehkan menikmati dan beli yang bagus. Tapi kebutuhan. Di saat butuh, kita lapar makan yang paling bagus. Kita butuh kendaraan beli yang terbagus. Rumah yang terbagus. Pakaian yang terbagus segala macam. Sehingga tidak ada nanti hisapnya di hari kiamat. Ya, kalau seandainya kita berlebih-lebihan. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi kita boleh berinfak. Dan ini saya perlu titik beratkan dengan seorang sahabat yang mengatakan begini. Ya Rasulullah, kalau saya punya harta, siapa yang paling pantas saya sedekahkan? Siapa yang saya berikan dulu? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Boleh kamu pakai buat dirimu. Dia bilang kalau saya punya lagi. Dia bilang kata Nabi SAW, anak-anakmu. Kalau saya punya lagi, istrimu dan kerabatmu. Kalau saya punya lagi, pembantumu. Sampai pembantu disuruh kasih. Kalau saya masih punya lagi, kata Nabi SAW, engkau lebih tahu setelah itu. Dalam riwayat lain, setelah itu adalah yang lebih dekat dan lebih dekat lagi. Maksudnya yang terdekat, yang kau kenal, baru kemudian orang yang tidak dikenal. Nah seperti itu ya. Jadi memang kita dibolehkan untuk menikmati. Tetapi selama batasannya kebutuhan. Dan Allah akan gantikan. Jadi nggak usah perhitungan gitu ya. Kalau kita mau kebutuhan kita. Apalagi berhubungan dengan masalah ibadah ya. Kadang-kadang kita perhitungan sekali kalau mau sedekah ke yayasan anak yatim misalnya. Atau Palestina. Ya sudahlah cukup saya kasih 1 juta. Padahal sebenarnya kita punya uang miliaran banyak. Tapi kalau kita pakai hal-hal yang lain duniawi kita tidak pernah perhitungan. Nah ini yang keliru gitu ya. Dalam sebuah hadis yang memastikan juga akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis riwayat Muslim. Ada di paragraf nomor 3 di situ ya. Di halaman 20. Kata Nabi SAW, Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam anfik alaik.
Wahai anak Adam, ya, berinfaklah kata Allah SWT di jalanku, niscaya aku akan memberi rezeki kepada kalian. Niscaya aku akan memberi rezeki kepada kalian. Jadi jelas sekali bagaimana akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu di sini juga saya perlu berbagi saja, ya. Jangan salah faham, jangan karena Ustaz bicara begitu karena punya travel, bukan, ya. Sama sekali bukan. Anda pakai travel manapun silakan. Tetapi selama Allah berikan Anda kelebihan rezeki, pakai saja travel yang terbaik. Untuk apa kita menyusahkan diri sementara kita punya kemampuan? Hotelnya jauh dari masjid, kita kalau jalan capek, makanannya ala kadarnya. Ada yang sampai bilang sama kami dulu, saya luruskan persepsi di antara jemaah, Ustaz, saya kan yang penting sampai di Mekah sama Madinah. Saya bilang jangan, karena Anda juga butuh istirahat, Anda juga butuh makanan yang sehat selama perjalanan di sana. Ya kan, daripada pulang ke hotel, makanannya sudah dingin, tempe sama ikan goreng sama sambal saja, sementara Anda butuh nutrisi yang lebih dari itu misalnya. Ya kan gitu. Maka kenapa kita nggak pakai yang terbaik sementara kita punya uang gitu kan? Kenapa nggak dinikmatin? Apalagi dalam hal ibadah. Cari paket yang terbaik, bayar, Allah akan ganti. Poin ini menjelaskan kepada kita surah Saba ayat 39 dan hadis Nabi SAW dari riwayat Muslim. Allah bilang, Allah akan ganti. Dan Allah kalau sudah ganti tanpa ada batasan. Bukan senilai dengan yang kita keluarkan, tapi akan lebih banyak daripada itu, gitu kan? Jadi sayang sekali. Kami pernah temukan ada jemaah kami, dia lihat paket kami ada yang murah, kemudian dia beli. Habis itu di Mekah baru dia menyesal. Dia ketemu saya, Ustaz, saya tadinya harusnya ikut sama yang itu saja Ustaz, yang paket yang awal, yang lebih bagus, yang platinum. Kenapa Bapak nggak ikut? Saya tahu dia orang mampu gitu kan. Beda kualitas perlengkapan kopernya, beda fasilitas hotelnya lebih dekat, beda fasilitas makanannya, ya beda jaraknya dan seterusnya. Kenapa nggak pakai bisnis kelas? Kenapa nggak pakai hotel yang bagus? Itu untuk ibadah Anda pribadi gitu kan. Kenapa nggak berikan yang terbaik? Itu contohnya. Dan makin kita gunakan harta kita di jalan yang benar untuk ibadah, maka makin besar pahalanya ya. Terutama kalau Bapak Ibu memang memberikan yang terbaik yang menurut Bapak Ibu. Saya pernah jelaskan riwayat dan saya ingatkan lagi. Nabi SAW pernah bersabda kepada para istri beliau, orang yang pertama menyusul nanti aku meninggal, setelah aku meninggal adalah orang yang paling panjang tangannya dari kalian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami tidak paham sabda Nabi ini awalnya. Maka setelah Nabi SAW meninggal, setiap kali kami ketemu para istri-istri Nabi, kami mengukur tangan kami, siapa yang lebih panjang. Sampai meninggal Zainab binti Jahash. Ini istri Nabi yang pertama meninggal setelah Nabi SAW meninggal dunia. Baru kami faham, karena Zainab binti Jahash ini kalau bersedekah, dia selalu memberikan yang terbaik, bahkan kalau perlu dia ya membuat dengan tangannya sendiri. Sebagai contoh, kalau dia mau memberi makanan orang, dia masak sendiri baru dia kasih. Kalau dia mau kasih baju perang, dia usahakan menjahit sendiri baru dia kasih. Misal contoh. Maka makin banyak perjuangan kita, maka makin besar pahalanya. Kemudian hadis yang sangat masyhur masih di halaman 20 di paragraf terakhirnya dan bersambung ke halaman 21 dan darinya, maksudnya dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfikan khalafa, wa yaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari di mana seorang hamba memasuki paginya, melainkan pasti akan turun dua malaikat. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, berilah ganti atau rezeki kepada orang yang berinfak." Dan yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kehinaan kepada orang yang kikir." Ada footnote di bawah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya setiap hari di mana kita hidup kayak tadi hari ini, maka selalu saja ada malaikat yang berdoa. Dan makna pagi hari maksudnya mulai pagi sampai besok pagi lagi mereka terus berdoa. Bukan berarti cuma didoakan di pagi hari ya. Jadi ada orang kadang-kadang mengejar, ya saya infak pagi aja, infak subuh. Dan seakan-akan infak yang waktu lain kayak duhur begini, kayak asar, berarti tidak dapat doa malaikat. Tidak, doa ini berlaku sepanjang hari. Yang penting mulai tiba hari itu, pagi hari, malaikat terus berdoa, yang satu terus mendoakan orang yang dermawan, suka bersedekah, dan yang satu mendoakan kebinasaan bagi orang yang pelit, tidak mau berbagi gitu ya. Nah di sini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran besar sekali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghususkan para hamba-hambanya malaikat yang sangat baik, karena mereka tidak pernah maksiat kepada Allah,
menugaskan mereka berdoa setiap hari. Walaupun kita tidak dengar doanya, kita tidak lihat mana figur malaikatnya, tapi ini rukun iman kita. Rukun iman kita ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat. Kita harus yakin keberadaan mereka. Dan saya sudah pernah jelaskan, cara kita mengetahui malaikat itu ada dari bisikan positif. Ya, karena kata Nabi SAW, siapa yang terbangun tengah malam, maka pendampingi dari malaikat akan mengatakan, ya, sholatlah. Itu bisikan baik. Dan pendamping dari syaitannya, qarinnya akan mengatakan, tidurlah malam masih panjang. Nah, Anda kalau dengar azan, ada bisikan sholatlah. Dari azan misalnya, lalu Anda mau sholat. Dari malaikat. Dan kalau ada yang mengatakan, sudahlah nanti aja, tunda. Itu dari syaitan. Ada orang miskin, bantulah dari malaikat. Ada yang membisikkan, tidak usahlah itu orang pembohong, itu gini dan begitu masih sehat. Dari syaitan. Ya. Tinggal Anda mau ikutin yang mana gitu ya. Nah malaikat-malaikat ini ada tugasnya banyak sekali. Tapi diantaranya mendoakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan. Orang yang berinfak setiap hari mendapatkan doa. Kalau Bapak Ibu berinfak pagi, sudah dapat doa ini. Siang berinfak lagi, tetap dapat doa itu. Sore berinfak lagi, tetap dapat. Malam tetap dapat itu ya. Supaya kita perlu luruskan. Ini ada sebagian orang berpersepsi, hadits ini hanya berlaku pagi hari. Sehingga mereka berlomba-lomba sedekah di subuh hari saja. Selebihnya sepanjang hari sudah tidak sedekah. Karena anggap tadi pagi sudah. Ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Doa ini berlaku sepanjang hari. Di sini maknanya ya Allah berikanlah ganti atau rezeki kepada orang yang berinfak. Pertama kata ulama, doa malaikat mustajab. Pasti diterima. Karena mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Yang kedua, Allah pasti akan beri, karena ini ada kolerasinya dengan tadi surah Saba ayat 39. Ayat yang kita baca di poin kita ini. Di halaman sebelumnya gitu kan. Bahwasanya apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Kemudian yang kedua, ini yang bahaya sekali. Karena orang kalau tidak mau bersedekah, dia pelit. Udahlah, tidak usah kasih orang ini. Milih-milih terus. Mungkin dari 10 orang miskin yang minta, cuma 1 yang dikasih sama dia. Atau bahkan ada yang tidak dikasih. Dengan alasan, sudahlah, nanti aja. Ini orang masih mampu bekerja. Mungkin saudara kandungnya, mungkin pamannya, mungkin tantenya. Padahal sebenarnya mereka butuh. Ya. Kemudian dia tidak mau memberikan. Maka dia termasuk kena ancaman ini. Malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. Itu terhitung kikir. Kenapa dia tidak mau kasih? Padahal sudah dipastikan sedekah itu akan mendatangkan ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Imam Nawawi rahimahullah. Di paragraf di bawah menjelaskan hadits ini seraya menanggapi, mengatakan para ulama berkata, infak tersebut adalah dalam ketaatan. Dia akan mendapatkan ganti kalau dia infaknya dalam ketaatan. Akhlak-akhlak yang terpuji. Bantu para penuntut ilmu atau pada sedekah membantu orang susah ya. Bukan untuk ke diskotik, ke karaoke, maksiat, bukan gitu ya. Untuk keluarga dan tamu. Sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Jadi kalau ada orang misalnya memang kita tahu dia akan main judi, dia narkotika, lalu kita tidak memberikan, tidak masuk dalam ancaman hadits ini. Tentang perkataan ya Allah, berikanlah kebinasaan orang yang kikir. Potongan hadits tadi kan, malaikat yang satu mengatakan lapangkan rezeki orang yang bersedekah, yang satu mengatakan binasakan orang yang kikir. Ibnu Hajar rahimahullah seorang ulama hadis mengatakan, adapun berdoa untuk kehancuran mengandung 2 makna. Malaikat yang mendoakan kehancuran. Makna hancurnya harta itu sendiri tidak akan dapat keberkahan dari yang dia investasikan atau uang yang dia tabung itu akan hancur, dan hancurnya jiwa orang tersebut. Maknanya dia akan menjadi orang yang pelit, rusak jiwanya. Karena orang yang pelit itu rusak ya. Kebanyakan orang yang sering hasad orang yang pelit. Kebanyakan orang yang suka cemburu dengan orang lain. Orang bahkan mengambil harta orang lain. Atau menjatuhkan orang lain. Atau menggosipin orang lain. Atau memfitnah. Itu karena orang kikir. Awalnya dari kikir permasalahannya. Dia perhitungan sampai akhirnya dia masuk ke ranah-ranah itu. Lalu selanjutnya dikatakan malaikat tersebut berdoa agar orang yang kikir ditimpa keburukan dengan kebinasaan dirinya. Wa na'udzubillah, kata beliau. Ini masih perkataan Ibnu Hajar. Dan betapa banyak di antara kita yang menjerumuskan dirinya ke dalam mara bahaya bagi tubuh dan jiwanya. Hal ini terkadang disebabkan oleh kebakhilan dirinya dan ketidakmauan dirinya untuk bersedekah. Ketahuilah bahwa doa malaikat itu tidaklah akan berlalu begitu saja. Maka berhati-hatilah. Ya. Oleh karena itu kita coba selalu ya menepis apapun yang kita coba berusaha tolak.
untuk beri, kita justru lawan, ya kita memberi. Walaupun mungkin tidak memberi besar, tapi kita memberi supaya jangan ada pintu penolakan dari diri kita, kecuali satu tadi saya bilang, kita tahu orang ini ahli maksiat dan dia akan pakai maksiat. Padahal jemaah kami bilang begini, Ustaz, bagaimana kami mempertemukan antara memenuhi kebutuhan ayah kami, ya, dengan yang dia minta dipakai untuk berjudi, gitu. Sementara bakti pada ayah adalah wajib, bakti pada orang tua, dan dia datang minta uang. Tapi kita tahu uang itu akan dipakai judi sama dia. Boleh nggak saya tidak kasih? Boleh, karena kita tahu itu maksiat. Tapi kalau kita tidak tahu hukumnya umum, ayah kita, orang tua kita minta, nak tolong transferin uang, kita nggak tahu mau dipakai apa, kita kasih aja. Gitu kan? Dan ingat ya, bukan si penerima, tapi bagaimana sedekah itu kita lakukan karena Allah akan catat pahala. Lupakan saja penerimanya lah, gitu kan? Siapapun penerimanya nggak penting, yang penting saya di saat itu, detik itu tercatat punya ibadah sedekah. Nah itu clear. Itu poinnya. Baik, 2 poin terakhir Bapak Ibu sekalian. Poin ke-8, apa yang Bapak Ibu akan dapatkan kalau sedekah? Pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Kata penulis, ketika kehidupan seorang manusia telah habis di dunia ini, meninggal dunia, dan ajal menghampirinya, lalu dia pergi menghadap Tuhannya untuk diperhitungkan segala perbuatan yang telah dia lakukan. Di saat itulah seseorang manusia sangat membutuhkan amalan-amalan soleh yang menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara amalan-amalan soleh tersebut yang tidak akan pernah terputus pahalanya dari seorang mayit setelah kematian adalah sedekah. Ini di antaranya yang akan sangat membantu seseorang. Nah, sebelum kita baca dalilnya, perlu kita titik beratkan dulu di paragraf ini ya. Kata beliau di sini, ketika kehidupan sudah selesai dan ajal sudah menghampiri. Bapak Ibu sekalian, kita bukan kami menakut-nakuti, tetapi kita perlu selalu menyadarkan diri kita kalau kita makin dekat dengan kematian kita. Ada banyak tanda-tanda kematian sudah datang walaupun kita belum sakit. Waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ahumun nadhir. Waqad ja'akumun nadhir, ya, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Jadi pada saat ajal datang, itu sebelum datang Allah sudah berikan banyak peringatan, kata Allah. Kata sebagian ulama, peringatan pertama adalah demam. Siapa di antara kita yang belum pernah demam? Siapa yang pernah demam berarti sudah ada tanda-tanda kematiannya. Yang kedua, ya, ulama mengatakan dimaksud dengan peringatan adalah munculnya uban, ya. Adanya uban di kepala, kalau laki-laki mungkin juga di jenggotnya, ini tanda-tanda kematian. Walaupun dia tidak mati di waktu itu juga, tapi berarti menandakan sudah dekat waktunya. Kemudian yang ketiga, munculnya generasi pengganti. Seperti kita punya anak-anak. Dulu waktu kita masih kecil, itu peringatan buat orang tua kita. Kita dibina, dibesarkan segala macam, akhirnya mereka meninggal kan, kita jangan digantikan posisinya. Gitu kan? Kayak saya mungkin Bapak Ibu juga mungkin sama, ada yang sama. Kedua, ibu bapak sudah meninggal. Dan dulu mungkin mereka waktu kita masih kecil sama posisi kita sekarang sama anak-anak. Lahirnya generasi ini menandakan tanda kematian. Karena berarti mereka akan menggantikan kita. Dan memang begitu regenerasi kan manusia semuanya. Pasti akan meninggal. Yang keempat, banyaknya orang-orang yang pernah kita kenal tapi sudah meninggal. Berarti sebagaimana mereka meninggal kita juga akan meninggal. Kan tidak mungkin tidak. Kalau hari ini kita mensolati tetangga, kerabat, kita ngantar jenazahnya, besok kita yang diantar seperti itu. Sehebat apapun kita jaga makanan yang sehat, bersih, ya. Kemudian kita hidup di lingkungan yang asri, kita selalu berolahraga, meninggal. Kan bukan pernah kita lihat ada olahragawan meninggal di lapangannya, ya, lagi berolahraga, ada orang yang lagi fitness meninggal, ada orang yang lagi main bola meninggal, ada banyak gitu, ya. Bruce Lee aja ahli bela diri mati, ya. Semua orang mati, nggak ada yang bisa. Berarti ini semua hal-hal yang harus kita sadari. Yang kelima, banyaknya fenomena alam yang menunjukkan kepada kita kematian bisa datang tiba-tiba. Terjadinya bencana alam, longsor, gempa bumi. Orang banyak tidak sangka itu. Tiba-tiba datang, hitungan detik meninggal. Jadi tidak harus tunggu sakit, gitu ya. Ini semua tanda-tanda kematian. Oleh karena itu, seseorang harus selalu punya persiapan untuk menghadapi kematian itu. Makanya kata Nabi SAW kepada para sahabat, waktu ditanya beliau, siapakah orang mukmin yang paling akyas, yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, orang yang selalu ingat kematian, dia tahu dia akan mati, dia sadari itu, dan punya persiapan untuk itu. Dia selalu siap untuk menghadapi kematian, ya, dengan amal-amal soleh dan menjauhi
kemaksiatan. Nah, salah satu persiapan yang paling baik adalah sedekah. Di antara hadis Nabi SAW yang berbunyi, di situ diangkat hadisnya di halaman 22, nyambung ke halaman 23. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala sumber pahala amal perbuatannya kecuali dari 3 perbuatan. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan untuk berdoa untuknya. Ada pun nomor 1 di bawah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata penulis, nanti kita kembali menjelaskan hadis ini. Kata penulis, maka perhatikanlah wahai saudaraku yang budiman tentang besarnya pahala sedekah dan keutamaannya serta keabadian manfaatnya hingga setelah kematian Anda nanti. Kita mulai rincikan dulu hadis ini. Yang pertama adalah adanya perkataan Nabi SAW, idza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam meninggal dunia, berarti menandakan semua pasti akan mati. Buka mata kita Bapak Ibu sekalian, selalu kita renungi dengan fikiran dan hati kita. Kalau semua ini akan berakhir. Tidak ada rutinitas yang bersambung terus. Kalau Nabi Muhammad SAW sendiri manusia terbaik mati, maka kita juga akan mati. Maka jangan selalu dalam kelalaian. Ya kan? Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh dan solehah yang selalu mengingatkan kita tentang Allah, tentang akhirat. Di antaranya kayak ada majelis ilmu seperti ini. Karena kita diingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Kita akan jauh dari pelanggaran. Menyadarkan kita bahwasanya akan ada hari pulang. Ingat, penyesalan selalu ada di terakhir. Maka jangan menyesal. Pada saat malaikat maut baru nyesal. Oh, coba dulu saya begini, coba dulu saya begitu. Ya, saya pernah jelaskan itu di dalam surah Al-Munafikun. Ya. Bapak Ibu bisa buka Al-Munafikun di ayat 10 kalau tidak salah itu ya. Bagaimana dijelaskan di situ, akan ada orang nanti pada saat datang kematian padanya, dia menyesal. Begitu malaikat mau datang baru nyesal dia. Penyesalannya dia mengatakan, wahai Tuhanku, tundalah kematianku dalam beberapa saat saja, agar aku sempat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Ya, itu di ayat 10-nya surah Al-Munafikun. Jadi penyesalan itu memang di belakang. Selama ini orang yang kita tolak kita akan menyesal. Kalau kita minta atau yayasan minta sedekah kita menyesal. Ada peluang ibadah apapun kita menyesal karena kita tidak sempat lakukan. Dan peluang-peluang dosa justru yang kita tidak sia-siakan kita akan sesali. Itu semua terjadi terakhir. Mumpung Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita siang ini, Bapak Ibu dengar dari lisan kami, itu tentu nomor 1 buat kesadaran diri saya sendiri. Baru Bapak Ibu sekalian maka engahlah ya, sadarlah. Karena ini bukan karangan saya, ini memang sudah penyampaian Nabi SAW, manusia semua akan meninggal dunia. Pelajaran kedua, dikatakan terputus sumber-sumber pendapatannya, pahalanya kecuali dari 3. Makna kecuali dari 3 adalah, ini maksudnya yang paling banyak mendatangkan pahala. Tentu masih ada sumber-sumber lain, ya, masih ada sumber-sumber yang lain. Ya, seperti ada riwayat yang menyebutkan, ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, dia bilang begini, di Bir Ali tempat mikot niat umrah dan haji di Madinah, waktu itu mau haji, beliau mengatakan saya niat haji untuk syubrumah. Syubrumah itu keluarga yang sudah meninggal dunia. Maka kata Nabi SAW, kau sudah haji buat dirimu? Dia bilang belum. Kata Nabi SAW, haji dulu buat dirimu, baru haji buat syubrumahmu atau orang mati yang kau mau hajikan. Berarti menandakan boleh menghajikan orang yang meninggal. Haji dan umrah sama. Maka ada istilah badal umrah, badal haji. Saya sudah pernah kasih masukan itu ya. Kalau Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, bisa dijadwalin. Misalnya sebulan sekali saya mau dapat pahala bakti sama orang tua saya yang sudah meninggal, plus juga mendapatkan pahala sedekah. Bisa digabungin dengan cara badal umrohkan. Di travel kami buat program itu dan banyak travel buat program itu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal programin setiap bulan, buat kedua orang tua saya umrohkan. Tapi kan Ustaz bulan lalu sudah, nggak masalah. Bulan depan juga diumrohkan lagi, bulan depan diumrohkan lagi. Kita sudah dapat pahala bakti sama orang tua walaupun mereka sudah meninggal. Dan kita dapat pahala sedekahnya. Nah ini bisa kita lakukan. Begitu juga dengan haji, bisa setiap tahun kita badalkan. Dan itu biayanya jauh lebih besar dibandingkan kita mengerjakannya sendiri gitu kan. Jauh lebih ringan dibandingkan kita mengerjakan sendiri gitu ya. Karena kalau kita badal umrah, kita cuma titipin, nanti travel kasih ke teman-teman mahasiswa di sana, maka mereka akan kerjakan. Beda dengan kalau kita harus biaya tiket pesawat, biaya hotel dan segala macam itu kan beda. Itu sebagai contoh saja. Jadi amal-amal itu
yang masuk dalam hadis ini terputus kecuali dari 3, maksudnya ini adalah amal yang sumber yang paling besar. Tapi masih ada sumber-sumber yang lain gitu ya. Karena juga ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti akan datang seseorang pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian dan diberikan pahala bergunung-gunung di timbangan amalnya. Lalu dia bertanya kepada para malaikat, dari mana amal ini? Saya belum pernah buat ini. Maka kata para malaikat, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Berarti kan ada juga memohon ampun ya untuk orang tua sampai gitu. Pelajaran ketiga dari hadis adalah sumber pertama yang paling besar mendatangkan banyak pahala setelah meninggal, sedekah jariah. Sedekah yang sifatnya berjalan terus ya. Bisa dimaknai dengan 2. Yang pertama, Bapak Ibu memang sengaja mewakafkan tanah, mewakafkan rumah, bangunan, ya buat masjid, pesantren, rumah tahfidz Quran, sehingga terus dipakai. Di antaranya juga adalah kita membuat jalan, jembatan, menggali sumur, yang kita sudah meninggal terus dipakai gitu ya. Jembatan itu sering dipakai, selalu dipakai. Kita kayak di yayasan kami itu, kami buat ada program juga, beberapa perkampungan kita di daerah Jawa kemarin, ada satu desa sama desa yang lain terputus karena ada sungai yang besar, jembatannya rusak. Mereka ajukan, kita buatin ya jembatan tersebut sebagai contoh. Nah, kita berharap itu bisa terus menjadi jariah gitu ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain ya selain daripada itu, seperti misalnya kita yang kedua ini adalah kita membuat satu sumber yang sumber itu kita jadikan sebagai sedekah buat kita. Contoh misalnya Bapak Ibu buat satu restoran, semua hasilnya disedekahkan. Nah, walaupun saya sudah meninggal misalnya, atau kita buat satu konveksi baju ya, atau apalah ya. Yang kita kira-kira buat yang itu tidak kita ambil sama sekali keuntungannya. Tidak kita ambil sama sekali keuntungannya ya. Ini contohnya. Jadi kemarin saya sempat bertemu dengan beberapa teman-teman kita dari Palestina. Mereka tanya, bagaimana ya Yayasan Al-Ihsan Sosial resmi di sana berbicara sama kami untuk ketemu di Mekah. Kami berpikir untuk bisa dana-dana sedekah yang disumbangkan pada kami mau buka usaha. Yang usaha itu nanti bisa terus-menerus jadi kayak sedekah kreatif. Itu yang kami namakan yayasan kami sedekah kreatif, karena itu sedekah itu bagaimana kita buat sekreatif mungkin gitu ya. Dia sempat diskusi sama saya. Dia tanya waktu itu, karena kami bertemu di Hotel Intercon di Mekah dan kami serahkan sumbangan dari jemaah waktu itu. Maka dia tanya, terus saya bilang kalau gitu diinvestasikan. Memang sudah ada fatwa ulama tentang masalah investasi, tapi dipastikan investasi yang benar. Nanti dia akan mendatangkan keuntungan. Dia bilang iya, kami sudah tanya juga fatwa ulama-ulama di Palestina itu dibolehkan, dan kami rencana mau investasi di Turki. Waktu itu dia bilang karena ada pengembalaan kambing di sana, itu memenuhi kebutuhan orang di Timur Tengah dan di Eropa. Maka itu nanti semua hasil pengembalaan peternakan dombanya akan dijadikan sumbangan buat Palestina. Saya bilang bagus gitu ya. Dia sempat ajak saya bilang kalau saya kemungkinan kalau Turki itu terlalu jauh, kalau di Indonesia mungkin bisa. Maka saya sempat waktu itu menjanjikan kepada beliau, semoga Allah mudahkan. Saya bilang nanti di antara cabang restoran kami akan buka khusus, tidak akan kami ambil marginnya. Karena kami sudah ada restoran Ajwad Resto, kita akan buka satu cabangnya. Cabang itu tidak akan diambil keuntungan sama sekali, semuanya kita jadikan bantuan untuk sana. Ini contohnya gitu ya. Nah, kita bisa jadikan sumber bisnis kita itu, salah satunya semuanya kita larikan untuk membantu Palestina, untuk membantu pesantren, ya, untuk membantu dan itu. Ada sebagian pesantren juga membuka investasi seperti ini. Misalnya dia buka peternakan kambing. Siapa yang mau sedekah silakan. Maka jemaah ada yang menyumbang 2 ekor kambing, jantan dan betina. Ada yang menyumbang 10 ekor kambing. Mereka ternak, kembang biakan. Karena itu berkembang terus. Yang domba yang kita sedekah ini, walaupun nanti disembeli dijual, tapi kan dia punya anak lahir. Terus begitu. Ya, generasi demi generasi itu peternakan jadi besar. Peternakan ayam yang terus menerus ya. Ada keturunannya, misalnya contoh ikan, tambak, ya, tapi itu semua diniatkan untuk jadi sedekah, hasilnya untuk investasi akhirat kita. Nah, ini salah satunya, supaya kita juga tidak hanya sekedar menunggu income kita kapan datang lalu kita keluarkan, tapi kita punya sumber yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Kemudian pelajaran keempat dari hadis adalah ilmu. Hal kedua yang paling banyak mendatangkan manfaat pahala adalah ilmu yang bermanfaat. Bisa Anda menjadi seorang alim, belajar yang dalam, mengajarkan orang lain. Bisa juga
Anda ikut nebeng dengan para alim-alim itu, dengan para ulama kita, dengan cara membiayai hidupnya. Ya, kayak di Saudi itu mereka dibiayai rumahnya, dibiayai. Kemarin tuh kami sempat bertemu dengan salah satu ulama besar di Mekah, dan kebetulan dia ngomong sama saya mau rencana Khalid insya Allah pindah di satu rumah, saya akan beli tanah dan saya akan bangun rumah. Saya langsung kumpul sama jemaah saya waktu itu lagi haji. Bapak Ibu sekalian, ada si Fulan, ini Doktor Fulan, dia adalah seorang yang alim, yang ngajar di Mekah. Mau nggak kita keroyokin nih? Kita ikut juga andil di tanah yang dia mau bebasin. Ini setiap hari dia ngajar nih, gitu kan. Maka kita rame-rame, walaupun uang itu belum mencukupi untuk semuanya, tapi kita terlibat dalam bebasin tanah dia dan bangunan rumah dia. Sebagai contoh, ada juga orang yang di Timur Tengah itu, mereka mengambil alih pembayaran listrik sebuah masjid, pembayaran listrik sebuah pesantren, pembayaran listrik seorang rumahnya seorang guru ngaji, diambil alih memang. Ada yang membiayai berasnya, ada yang membiayai sekolah anaknya. Nah semua itu kan berhubungan dengan ilmu, karena orang ini orang ahli ilmu. Orang ini adalah ahli ilmu. Nah seperti itu. Atau Anda terlibat dengan menyebarkan bukunya, ya kan? Ada buku tulisannya. Baik, coba terbitin buku ini 1000 eksemplar dari saya biayanya. Tapi tidak dijual ya, cuman untuk dibagi-bagi saja. Karena kita untuk nulis buku kan butuh ilmu. Dia sudah punya bukunya. Atau yang dulu pernah saya kasih masukan, Bapak Ibu cari buku yang kira-kira buku itu kecil saja, harga 10.000, 15.000 misalnya. Niatkan setiap bulan bagi 10 aja. Kalau 15.000 berarti cuma 150.000 misalnya per bulan. Sebarin buku itu. Karena ilmu ini beda dengan makanan dan minuman. Makanan minuman kan bisa habis. Buku kan kalau sekali orang baca dia punya ilmunya, dia belum amalkan aja sudah ada pahala. Kalau nanti diamalkan sama dia lebih besar lagi pahalanya. Nah seperti itu. Itu contoh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi banyak sekali. Saya pernah turun dari salah satu hotel di Mekah. Waktu itu kami di lokasi Safwa. Pas turun di eskalator, rupanya di sebelah kiri ada satu konter tapi berbahasa Arab. Mungkin tidak semua orang tahu. Saya begitu baca, ternyata itu adalah wakaf bukunya Syekh Utsaimin, salah satu ulama Saudi yang pernah jadi mufti di sana ya. Beliau sudah meninggal. Buku-bukunya sebenarnya sudah tersebar luas, banyak orang beli bukunya. Tapi ada yayasan yang membentuk satu kegiatan, buku-buku Syekh Utsaimin dengan izin ahli warisnya. Itu bisa dicetak, kita pun dari luar negeri kayak kita dari Indonesia boleh ikutan. Kita misalnya kasih 1.000 real. Nah buku itu nanti dicetak, dikasih kepada dai-dai yang ada di Saudi. Atau dikasih, diwakafkan di satu sekolah atau di kampus, di perpustakaannya. Nah, kita bisa ikut andil di buku-buku mereka. Padahal sebenarnya kita tidak nulis. Ya. Itu contohnya ya. Dan cukup banyak hal-hal yang seperti ini. Atau Anda menyiapkan fasilitas perpustakaan di pesantren, di masjid. Ya, banyaklah yang berhubungan dengan masalah ilmu tersebut. Ini rinciannya cukup banyak tadi ya. Sudah kami kasih, mudah-mudahan sudah bisa ditangkap pesannya. Yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan. Dan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian kita punya anak yang soleh tanpa dibentuk. Nggak mungkin ya. Jadi menghayal punya anak soleh yang rajin mendoakan kita, tapi kita sendiri tidak pernah membentuk dia menjadi soleh atau solehah. Ya, di antaranya memang sudah soleh dan soleh artinya dekat dengan agama ya. Dekat dengan Allah SWT. Berarti dari kecil kita sudah biasa pakai jilbab, sudah biasa kenalin sholat, sudah biasa kenalin puasa, sudah biasa kenalin kegiatan sosial, udah biasa mungkin sudah ada rezeki di bawah umroh atau di bawah haji. Semua ini membuat dia terbentuk menjadi orang yang soleh, memiliki sekolah yang baik, Islamic boarding school atau di pesantren kan gitu ya. Dan tolong kalau yang ada di sini masih punya persepsi negatif tentang sekolah-sekolah Islam, di antaranya pesantren itu harus diperbaiki. Karena biasanya saya dengar gitu ya, kalau anaknya nakal, kalau kamu nakal, ayah atau ibu masukkan kamu ke pesantren. Jadi kesannya pesantren itu tempat orang nakal. Itu keliru. Pesantren itu tempat orang baik. Saya pernah di pesantren di Makassar dulu. Sholat 5 waktu diingatkan, kita setiap hari belajar Al-Quran, belajar tafsirnya, belajar hadisnya. Kan kita belajar, terus diajar disiplin, ya kita mencuci baju sendiri, ya kita mengatur ranjang kita sendiri, kan baik gitu ya. Kenapa selalu dikatakan kalau nakal ibu atau ayah masukkan kau di pesantren? Kenapa pesantren dijadikan momok yang menakutkan? Itu juga itu pertama. Yang kedua, kenapa pesantren selalu dijadikan sebagai opsi terakhir? Yang pertama ini dulu, kalau tidak lulus baru ke pesantren sana. Harusnya pesantren nomor 1, kan ya? Orang anak kita diajar jadi orang baik yang soleh dan solehah gitu ya.
Kenapa kita harus menganggap itu, memandangnya, memilihatnya dengan sebelah mata? Keliru. Sekolah-sekolah Islam sangat baik Bapak Ibu sekalian ya. Menyelamatkan anak-anak kita menjadi keturunan yang baik. Dan saya juga pernah berbagi, kalau kita pernah punya kekurangan dalam ibadah dan iman, jangan wariskan pada anak-anak. Kalau kita baru bisa ngaji di umur 30 tahun, 35 tahun, maka jangan pernah lagi anak-anak kita lakukan yang sama. Nanti umur 30 tahun aja deh kamu baru sholat misalnya. Atau kamu baru tutup aurat, atau kamu baru begitu dan begitu. Harusnya kita tutup kekurangan kita di anak-anak kita. Kalau perlu mereka 10 tahun, 15 tahun sudah hafal Quran. Itu yang harus kita lakukan, menutupi kekurangan kita di anak-anak tersebut. Baik, yang terakhir teman-teman sekalian, manifestasi yang ke-9, sedekah itu bisa menghapus kesalahan, maksudnya dosa-dosa. Nah, pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, kalau dosa-dosa itu efeknya, dosa kan itu dosa, 4 huruf ini sama dengan pelanggaran. Pelanggaran berarti dia dekat sekali dengan hukuman. Sekecil apapun pelanggaran, minimal orang marah sama kita, minimal. Orang marah, orang tersinggung, semua begitu. Nah, dosa itu adalah pelanggaran. Banyak orang tidak menarik ke terjemahan ini, sehingga bagi mereka dosa itu biasa. Dan bahaya sekali orang kalau tidak peka dengan pelanggaran ya. Nah, kalau kita bisa selamat dari dosa-dosa dan pelanggaran, maksudnya dibersihkan, maka kita akan selamat, kita akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, kita selamat dari hukumannya ya. Misal kita buat salah sama orang, lalu kita bilang, maafin saya ya. Itu sama dengan astagfirullah gitu ya. Kalau kita bilang wa atubu ilai kepada Allah, dan saya tobat kepada maksudnya berikrar kepada Allah tidak akan mengulanginya. Nah gitu. Nah orang kalau melakukan ini ya, maka otomatis dia akan selamat dari hukuman yang bisa datang karena pelanggarannya, karena sudah diputihkan kesalahannya. Dan yang kedua, fasilitasnya kembali. Ada beberapa fasilitas Bapak Ibu sekalian dalam hidup kita itu ditahan oleh Allah karena ada dosa yang kita buat. Ya, jadi kita harus hati-hati. Makanya kata Nabi SAW, sebagian orang tertahan rezekinya justru karena dosa yang dia lakukan. Dan kalau seandainya kalian melihat ada rezeki yang melimpah pada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, ketahuilah itu adalah istidraj, tahapan penyiksaan dari Allah. Jadi kalau ada orang terus saja mabuk, judi, nakal, rusak agamanya, lalu rezekinya melimpah, itu berarti justru siksaan buat dia. Semua umat-umat yang Allah binasakan sebelum kita, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, Fir'aun di situ ya. Itu semua Allah binasakan. Hari-hari terakhir sebelum datang siksaan buat mereka, Allah tambah sehatkan badannya, Allah tambah memakmurkan ya bisnis mereka lah, usaha mereka, peternakannya makin bagus ya, mereka makin bahagia dan seterusnya. Dengan keadaan begitulah Allah binasakan mereka, karena makin lalai. Itu jadi jangan terpengaruh dengan orang yang melimpah rezeki sementara dia dalam maksiat. Nah, sedekah bisa menjadi penyebab salah satu selain taubat dan istighfar menjadi pembersihan dosa, sebagaimana hadits Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Ketahuilah sedekah itu betul-betul bisa menghapus kesalahan atau dosa sebagaimana air memadamkan api. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Allahu a'lam. Jadi inilah pelajaran kita hari ini Bapak Ibu sekalian, semoga bisa diamalkan dan Allah ikhlaskan niat kita. Dan insya Allah ke depannya kita akan masuk ke judul petunjuk Nabi SAW tentang sedekah. Ini akan kita bahas di pertemuan akan datang nanti. Dan kita akan masuk juga di beberapa contoh tentang para pemberi sedekah dan infak. Itu insya Allah nanti di pertemuan akan datang.